wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Belajar. Dengan belajar kita jadi pintar. Di sini Kak Acep akan belajar IPA tentang daur air. Tapi jangan lupa channel ini supaya berkembang, di-subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Bagaimana adik-adik? Sudah siapkah belajarnya? Ayo kita simak videonya. Tetap semangat! Hai adik-adik, tahukah kamu mengapa air di muka bumi tidak pernah habis? Yuk kita cari tahu jawabannya. Sebanyak 71% air menutupi permukaan bumi. Dari jumlah tersebut, 3% berupa air tawar dan 97% berupa air asin atau air laut. Air tawar terdiri dari dua macam. 2% berupa es yang ada di kutub dan sisanya adalah air yang kita gunakan sehari-hari, ada di danau, sungai, dan tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai aktivitasnya seperti memasak, mandi, minum, mencuci, dan berbagai aktivitas lainnya. Meskipun air kita gunakan setiap hari, tapi air tidak pernah habis. Mengapa demikian? Hal itu karena adanya daur air atau siklus air. Tahukah kalian apa itu siklus air? Ya, siklus air adalah sirkulasi air atau perputaran air di bumi yang secara terus-menerus. Air dari bumi menuju ke atmosfer bumi, lalu kembali lagi ke bumi. Hal ini berlangsung secara terus-menerus. Secara garis besar, siklus air dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, evaporasi, yang kedua, kondensasi, dan yang ketiga adalah presipitasi. Air laut, danau, sungai menguap ke atas karena adanya panas matahari, kemudian membentuk awan. Proses ini dinamakan evaporasi. Tumbuhan juga mengalami penguapan. Penguapan oleh tumbuhan disebut dengan proses transpirasi. Uap air membentuk awan. Awan lama-kelamaan mengalami pengembunan. Nah, proses ini dinamakan dengan kondensasi. Uap air yang berada di awan terbawa oleh angin menuju dataran tinggi. Kemudian turunlah sebagai hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Air hujan kemudian kembali mengalir ke bumi menuju ke laut, danau, sungai, dan lain sebagainya. Nah, urutan tadi dinamakan sebagai siklus air. Siklus air yang ada di bumi berlangsung secara terus-menerus. Itu sebabnya jumlah air yang ada di bumi cenderung tetap. Hanya wujud dan tempatnya saja yang berubah. Tapi perlu kalian tahu adik-adik, meskipun jumlah air di bumi cenderung tetap dan tidak pernah habis, kita tetap harus menghemat air ya. Nah, itu tadi penjelasan tentang terjadinya siklus air.
Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.